Kasus perundungan atau bullying di Indonesia semakin memprihatinkan. Hampir setiap bulan, muncul berita baru, pelajar menjadi korban kekerasan, bahkan di lingkungan sekolah yang seharusnya aman. Dari kekerasan verbal, fisik, hingga digital, semuanya meninggalkan luka yang dalam. Bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada jiwa. Orang awam, contoh saya, mungkin kalau saya seperti itu, mampus lu, gara-gara bully orang lu jadi begini kan lu. Ada komentar itu Pak ya? Ada. Yang Bapak terima? Ada, saya bikin TikTok, saya sengaja bikin TikTok karena dari hari pertama sampai hari keempat saya nggak pernah dianggap sama sekali oleh pihak manapun. Saya nggak pernah dianggap, nggak pernah ditanya. Proses hukum itu panjang. Nanti berkasnya dari polisi. Data menunjukkan, Indonesia kini masuk kategori darurat penanganan bullying. Banyak korban memilih diam, karena takut, malu, atau merasa tidak ada yang peduli. Di sisi lain, pelaku seringkali justru belum sadar bahwa tindakannya adalah bentuk kekerasan. Dalam sebuah ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat atau UAH menyampaikan pesan penting bagi para orang tua. Beliau mengingatkan bahwa perilaku anak di luar rumah adalah cerminan dari apa yang mereka pelajari di rumah. Kalau orang tua sibuk, lalu anak belajar empati dari siapa? Kalau di rumah tak ada kasih sayang, jangan heran bila anak melampiaskannya dengan kekerasan. Pesan ini sederhana, tapi sangat dalam. Bahwa pendidikan karakter dimulai bukan dari sekolah, melainkan dari keluarga. Yang anak-anak kita masih SD mungkin, masih TK mungkin, mereka yang akan jalani hidup. Mereka akan jalani kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, menjadi sesuatu. Bila kita hanya sibuk di luar, mencari sesuatu materi ke dalam dan tidak terperhatikan keadaan psikis mereka, keadaan jiwa mereka, tentu apa yang kita dapatkan tidak akan pernah memberikan pengaruh yang setimpal, tidak akan memberikan feedback yang baik kepada kita semua di kehidupan mendatang. Yang kedua, tentu saja di sini ada faktor sekolah, institusi yang kita percayakan untuk menjadi tempat mendidik anak-anak kita tercinta. Kepercayaan ini tentu harus dibayar dengan komitmen yang jelas. Percayakan sepenuhnya artinya kita telah melihat, meneliti sekolah ini layak, kita melihat bahwa guru-gurunya baik, semangatnya tinggi, kurikulumnya bagus, mendidik fisik dengan baik, intelektual dengan baik, spiritual dengan baik. 3 komponen ini dengan karakter dan caranya masing-masing. Kepercayaan ini tentu harus kita serahkan sepenuhnya agar tidak terjadi orang tua mengintervensi sekolah, bahkan membawa program sekolah pada keinginan-keinginan orang tua. Saya ingin tekankan khususnya di sekolah-sekolah swasta, agar jangan sampai terjadi lembaga pendidikan terbawa oleh keinginan sekelompok orang tua, keinginan-keinginan tertentu yang tentu mengalahkan visi-visi besar. Banyak ahli pendidikan menyebut, pola asuh tanpa perhatian emosional bisa melahirkan generasi yang kehilangan empati. Mereka tumbuh tanpa tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat. Akibatnya, ketika menghadapi tekanan sosial di sekolah atau di dunia digital, sebagian anak melampiaskan rasa tidak aman mereka dengan cara yang salah, membuli teman sendiri. Karena itu, para orang tua diminta lebih peka. Perhatikan perubahan perilaku anak, baik yang menjadi korban, maupun pelaku. Tanyakan dengan lembut, temani dengan hati, dan jadilah tempat paling aman bagi mereka untuk bercerita. Indonesia darurat bullying. Tapi masih ada harapan, jika kita mau bergerak bersama. Mulai dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan terdekat kita. Hentikan kekerasan sebelum terlambat. Karena anak-anak bukan hanya masa depan bangsa, tapi juga amanah yang harus dijaga dengan kasih sayang. Saya, Bang Dol, Scrollnet, nonton dulu, baru scroll.